Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Renusiti Hartini dengan NIM 17130111089. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama yang akan membahas tentang ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dasar ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Ketatalaksanaan lembaga pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk melaksanakan tata laksana atau tata usaha agar dalam sebuah pelaksanaan di lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik dan tertata rapi dan benar. Pelaksanaan dalam sebuah lembaga pendidikan sangat berkaitan erat dengan unsur tata laksana atau tata usaha pendidikan. Tata usaha diambil dari kata dasar tata dan usaha. Kata tata itu sendiri mengandung arti tata, teratur, tersusun, dan terterapi. Sedangkan kata usaha berarti suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Jadi tata usaha adalah serangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang secara teratur, tersusun, dan tertata rapi. Menurut pengertiannya, tata laksana atau disebut juga tata usaha pendidikan yaitu segenap proses kegiatan penghimpunan atau menerima, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ruang lingkup keterlaksanaan lembaga pendidikan. Tata usaha dalam lingkup pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah, diantaranya mempermudah dalam kegiatan yang mengangkut manajemen kurikulum, kegiatan yang peserta didik, kegiatan yang mengangkut manajemen tenaga pendidikan, kegiatan yang menunjang sarana dan prasarana, kegiatan yang menunjang pembiayaan, dan kegiatan yang menunjang hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Dalam ketatalaksanaan lembaga pendidikan atau ketausahaan lembaga pendidikan memiliki fungsi diantaranya yang pertama, melancar dalam pelaksanaan pendidikan, yang kedua, mengatur dan menata pelaksanaan tata usaha, yang ketiga, mempermudah dalam pencapaian tujuan bersama secara optimal, yang keempat, mempermudah bidang tata usaha dengan adanya keadministrasian dan kearsipan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prosedur penataan keterlaksanaan lembaga pendidikan. Untuk prosedur pembuatan surat dinas sekolah dan buku agenda, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, nomor urut surat, yang kedua, tanggal diterima, yang ketiga, tanggal dan nomor surat yang diterima, yang keempat, pihak pengiriman atau instansi, yang kelima, pokok isi surat, dan yang terakhir keterangan. Adapun agenda surat keluar yang perlu dicatat yaitu nomor urut surat keluar, tanggal pengiriman, alamat surat, pokok isi surat, dan keterangan. Sedangkan untuk buku catatan rapat sekolah atau notulen, rapat yang dibahas disebut yang pertama itu rapat kenaikan kelas, yang kedua rapat kelulusan atau EPTA, kelulusan EPTA, yang ketiga rapat penerimaan murid baru, yang keempat rapat pembagian tugas mengajar, dan sebagainya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Pada keterlaksanaan lembaga pendidikan juga tidak lepas dari kajian Sistem Informasi Manajemen atau disebut dengan SIM. Sistem Informasi Manajemen adalah media yang diperlukan dalam sebuah organisasi untuk menyediakan sumber-sumber informasi guna mencapai suatu tujuan. SIM berbasis komputer mempunyai peranan penting untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah organisasi tersebut, karena setiap keputusan yang diambil dari informasi yang akurat dan relevan akan menghasilkan keputusan yang baik. Adapun implementasi SIM berbasis komputer dalam pendidikan yaitu yang pertama implementasi sistem informasi akademik atau SICAD, yang kedua implementasi sistem informasi keuangan atau SKIUD, yang ketiga implementasi sistem informasi kepegawaian atau SICAP, yang keempat sistem basis data, yang kelima implementasi WAN dan LAN, yang keenam. Adapun mekanisme kerja SIM berbasis komputer yang pertama input data, yang kedua pengelolaan data, yang ketiga instruksi dan prosedur, yang keempat catatan dan arsip, yang terakhir output laporan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.